Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Trihita Karana, yaitu Bapak Dr. Inyoman Tike MSI. Sebelumnya perkenalkan nama saya Benedikta Nyoman Putri Triuningsih dengan NIM 25290610005 dari program studi S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal studi kasus terkait dengan Trihita Karana sebagai pemenuhan ujian tengah semester Trihita Karana. Jadi kita masuk saja pada soal yang pertama. Di sebuah desa adat di Bali, warga berupaya menjaga keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan pelestarian pura desa. Namun, beberapa penduduk mulai mengalih fungsikan lahan suci menjadi penginapan wisata. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana prinsip parayangan, pawongan, dan palemahan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian nilai spiritual desa tersebut. Nah, jadi konsep Trihitakrana yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari, yakni 3 elemen penyebab kebahagiaan berdasarkan atas relasi yang seimbang antara manusia dengan Tuhan atau parayangan, manusia dengan orang lain atau pawongan, dan manusia dengan lingkungan atau palemahan ini memberikan landasan filosofis dan praktis yang komprehensif untuk menyelesaikan kasus dilema sebuah desa adat antara meningkatkan perekonomian melalui potensi pariwisata dan mempertahankan konsistensi spiritual serta hidup berkelanjutan. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berlangsung sesuai dengan norma-norma adat. Kita bahas dari yang pertama, yaitu parayangan. Nah, parayangan ini menekankan pentingnya interaksi yang seimbang antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Konversi fungsi lahan suci dalam konflik ini merupakan pelanggaran mendasar terhadap parayangan yang mengindikasi penurunan srada atau keyakinan dan bakti atau pengabdian. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama yaitu revitalisasi iman. Jadi melalui forum paruman desa yang dipandu oleh para pemuka agama, nama desa harus ditekankan kembali akan hakikat dasar dari keberadaan wilayah mereka. Wilayah suci atau yang disebut dengan wewidangan pura merupakan tempat untuk menjalankan yatnya atau persembahan suci yang mendukung keselarasan buana agung atau makrokosmos dan buana alet atau mikrokosmos. Yang kedua, melalui ritual rutin pamarisuda atau pensucian. Jadi mengadakan ritual pensucian secara rutin pada batas-batas wilayah suci yang terancam. Memastikan kembali posisinya sebagai area niskala atau yang tidak terlihat atau yang disebut dengan suci yang wajib dihormati. Secara spiritual, psikologis, ritualitas ini berperan sebagai rambu yang secara pasti menjaga wilayah dari kegiatan skala kecil atau terlihat atau yang disebut dengan profan, seperti pembangunan akomodasi. Ini dengan demikian, kegiatan perekonomian bertumbuh tanpa mengorbankan komponen spiritual. Baik, kita masuk pada kepawongan. Jadi pawongan ini dengan menetapkan kesepakatan dan aturan masyarakat. Jadi kan kita tahu bahwa pawongan ini menyeimbangkan interaksi antara individu dengan orang lain. Dalam pawongan, pertentangan antara kepentingan finansial individu dan kepentingan pelestarian lingkungan menjadi konflik utama. Oleh karena itu, solusi terbaik berpusat pada keterbukaan dan keadilan sosial. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama itu adalah di sini salah ketik. Yang pertama ini adalah forum adat atau dan rekonsiliasi. Jadi para pendesa adat yang bekerja sama dengan prajuru
perlu terlibat dalam debat yang terbuka dan prosedur mediasi yang tidak memihak. Tujuannya adalah untuk mencari kesepakatan bersama dengan menyadari bahwa kepentingan individu itu tidak boleh merusak keharmonisan masyarakat. Yang kedua, melalui penekanan kembali awik-awik atau aturan-aturan yang ada. Jadi desa harus menekankan kembali hukum adat atau peraturan desa yang secara tegas menolak pembangunan wilayah suci. Aturan ini terdiri dari hukuman adat yang seimbang, jelas, dan tanpa diskriminasi sehingga hukum itu dapat diterapkan adil bagi setiap anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu model ekonomi kolektif berkeadilan. Jadi ini mendorong pemanfaatan pariwisata yang melibatkan setiap anggota masyarakat, sehingga dengan demikian keuntungan finansial ini dapat didistribusikan secara adil tanpa menurunkan nilai spiritual desa. Oke, yang terakhir yaitu palemahan. Seperti yang kita tahu, palemahan itu mengatur interaksi yang seimbang antara manusia dengan lingkungannya. Jadi berpusat pada penataan ruang berbasis lingkungan dan juga budaya. Konversi fungsi lahan bukan hanya mengikis nilai spiritual, namun juga tatanan ruang adat Bali. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, pembagian wilayah berdasarkan Trimandala atau sonasi Trimandala. Jadi batas sima atau wilayah sakral termasuk dengan pura dan wilayah suci itu harus sepenuhnya dilindungi eh, atau zona tanpa pembangunan. Wilayah ini berkaitan dengan konservasi alam dan lingkungan dan setiap proyek di wilayah ini mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi harus ditekankan zonasi Trimandala. Yang kedua, prinsip pariwisata hijau. Jadi menekankan model pariwisata yang berdampak rendah dan berkelanjutan, seperti wisata religi, pertanian ekologis, tur budaya yang membantu melestarikan lingkungan alam dan juga budaya. Model ini menghindari proyek infrastruktur beton besar-besaran. Yang terakhir yaitu stabilitas lingkungan dan juga subak. Jadi ini meyakinkan bahwa meskipun di luar wilayah suci, pertumbuhan pariwisata sesuai dengan prinsip keberlanjutan termasuk memelihara sistem irigasi atau subak yang ditetapkan oleh UNESCO dan menjaga daerah resapan air. Hal ini mencerminkan rasa hormat terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Baik, kita masuk pada soal nomor 2, yaitu terkait dengan krisis lingkungan dan kearifan lokal. Nah, di sebuah wilayah pesisir Nusantara, kerusakan lingkungan akibat penangkapan ikan berlebihan mulai mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, analisis bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan sebagai pendekatan holistik untuk memulihkan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam di wilayah tersebut. Baik, jadi kita masuk kepada Parahyangan. Jadi, ini laut sebagai kemurnian spiritual. Parahyangan yang ini diwujudkan sebagai manifestasi yang maha kuasa. Prinsip ini menekankan pentingnya kosmos, yaitu pada budaya pesisir, laut itu dianggap suci, dipuja sebagai dewa seperti Dewa Baruna, atau sebagai anugerah Tuhan berupa rezeki. Aktivitas penangkapan ikan yang berlebihan, terutama yang menggunakan teknik destruktif, dianggap sebagai pelaku serakah yang merusak kemurnian laut. Bagaimana implementasinya? Nah, ini dimulai dengan ritual penyucian laut. Membangkitkan keyakinan kembali bahwa laut harus dilindungi sebagai anugerah, alih-alih dieksploitasi besar-besaran. Selain itu, menetapkan hukuman tradisional dan spiritual bagi pelanggar akan membangkitkan kembali rasa hormat atau bakti dan rasa takut terhadap alam. Jadi implementasinya itu berupa ritual penyucian dan juga saksi adat dan spiritual. Baik, kita next. Yang kedua yaitu pawongan. Jadi pawongan ini menekankan keadilan dan ketetapan bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa pawongan itu merupakan keharmonisan antar sesama.
Nah, dilema antara nelayan yang mengutamakan hasil instan dengan yang peduli terhadap kelestarian lingkungan ini menyebabkan adanya perselisihan. Jadi bagaimana implementasinya? Solusi yang ditawarkan adalah dengan memperkuat lembaga adat setempat, seperti contoh di Panglima Laut atau Aceh, di Aceh ya, dan praktik sasi di Maluku, dalam upaya menegakkan aturan penangkapan ikan. Selain itu, diperlukan juga paruman untuk menentukan jumlah tangkapan ikan yang sesuai, menyusun jadwal melaut, dan melarang penggunaan alat berbahaya. Terakhir, ada kolaborasi pengawasan. Nah, kolaborasi ini juga diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap pemulihan terumbu karang atau mangrove. Yang ketiga yaitu pelemahan. Jadi ini berkaitan dengan pelestarian berdasarkan kearifan lokal. Pelemahan ini berfokus pada keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya. Konflik penangkapan ikan yang berlebihan ini menunjukkan kegagalan dalam memelihara pelemahan di kawasan pesisir. Nah, bagaimana implementasinya? Jadi warga harus menetapkan wilayah kearifan lokal melalui penutupan area tangkap selama periode masa sasi atau pemijahan ikan, atau melalui penetapan wilayah pelestarian laut berbasis komunitas atau marine protected area. Jadi ini terkait dengan zonasi dan waktu, ya. Kemudian program ini perlu mendapat dukungan melalui pemulihan ekosistem penting dari laut, yaitu terumbu karang atau juga mangrove, untuk mengembalikan kemampuan pelestarian alam. Dan itu standarisasi alat, jadi alat tangkap yang digunakan juga harus sesuai dan berkelanjutan. Jadi mencegah kerusakan habitat yang ada. Baik, kita masuk kepada studi kasus yang ketiga, yaitu terkait dengan kebahagiaan kolektif. Sebuah komunitas perkotaan di Denpasar mengadakan program Kampung Harmoni untuk meningkatkan kebahagiaan warganya melalui kegiatan sosial dan spiritual. Pertanyaannya, evaluasi bagaimana pandangan Trihita Karana tentang kebahagiaan dan harmoni dapat dijadikan dasar dalam membangun kesejahteraan kolektif masyarakat perkotaan. Baik, untuk yang pertama yaitu Parahyangan kembali berkaitan dengan dasar spiritual di tengah mobilitas perkotaan. Nah, prinsip parahyangan yang menekankan hubungan harmonis dengan Sang Pencipta ini menjadi landasan moral dan mental di tengah kompleksitas dan gejolak perekonomian kota. Kesejahteraan bersama diperkuat melalui kedamaian batin dan harapan yang kolektif. Bagaimana implementasinya? Jadi, aktivitas keagamaan yang melibatkan masyarakat seperti contoh di Bali, yaitu upacara adat di Kampung Harmoni, berkontribusi terhadap pembentukan nilai moral bersama dan stres individu. Kegiatan ini mendorong strade, yakni keyakinan bahwa kebahagiaan berasal dari keharmonisan batin dan bukan dari harta benda saja. Jadi implementasinya itu berupa meredakan stres, jadi memberikan ketenangan batin di tengah hiruk-pikuk kota, dan menadamkan strada, yang artinya menguatkan keyakinan bahwa kebahagiaan sejati itu bersumber dari keharmonisan batin, bukan sekedar harta benda. Lanjut, yang kedua yaitu pawongan, ini berkaitan dengan membangun modal sosial yang komprehensif. Jadi ini berfokus pada pembangunan modal sosial yang kuat untuk menjembatani keberagaman latar belakang warga kota dan mencegah adanya individualisme. Bagaimana implementasinya? Yang pertama, aktivitas dan ekonomi komunal. Jadi melalui kegiatan gotong royong rutin dan membentuk koperasi komunitas atau usaha kecil. Lanjut, yang kedua yaitu forum warga. Jadi kita membuka ruang diskusi untuk aspirasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk membangun jaringan dukungan sosial yang kuat dan meningkatkan toleransi. Jadi pawongan ini menjamin bahwa setiap individu merasa diterima dan memiliki rasa kebersamaan sehingga memerangi keterasingan sosial yang sering terjadi di wilayah perkotaan. Yang terakhir yaitu pelemahan.
Jadi ini dalam konteks kota yang padat, prinsip ini berfokus pada optimalisasi lahan terbatas untuk meningkatkan kualitas hidup fisik dan kesehatan lingkungan. Bagaimana implementasinya? Jadi implementasinya adalah pengelolaan limbah. Jadi mengingat keterbatasan lahan di Denpasar, pelemahan diwujudkan melalui rencana pengelolaan sampah atau bank sampah. Penanaman vertikal atau hidroponik berkelompok dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kecil. Keseimbangan pelemahan secara spontan membantu meningkatkan kualitas udara, kesehatan fisik, dan keindahan lingkungan. Mencapai kebahagiaan bersama membutuhkan lingkungan fisik yang sehat dan terawat, yang merupakan syarat mendasar. Dengan demikian, Trihita Karana menawarkan arah lengkap bagi Jagadita dalam lingkungan perkotaan, seperti Kampung Harmoni, yang mengadopsi Trihita Karana sebagai cara yang menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan yang konsisten dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip spiritual. Parahyangan memperkuat hubungan sosial yang inklusif yaitu pawongan, serta secara aktif menjaga kondisi lingkungan yang terbatas atau palemahan, sehingga mengubah ruang fisik menjadi masyarakat yang dinamis dan bahagia. Nah, kita masuk pada studi kasus yang keempat terkait dengan arsitektur berkelanjutan. Seorang arsitek Bali merancang hotel dengan konsep eco-spiritual design yang memadukan teknologi modern dengan filosofi Trihita Karana. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana prinsip parayangan, pawongan, dan pelemahan dapat diintegrasikan dalam desain arsitektur dan tata ruang yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu parahyangan, terkait dengan desain suci dan arah kosmik. Dalam konteks arsitektur, prinsip ini menuntut tata ruang yang mematuhi aturan tradisional Bali, yaitu dalam Asta Kosala Kosali dan Nawa Sange, serta orientasi kosmik untuk menciptakan kesakralan bangunan. Integrasinya yaitu yang pertama, arah suci. Jadi penyusunan ruang itu menjadi penting seperti, aula yoga, pusat meditasi, atau altar kecil. Wajib diarahkan ke Gunung Agung yang mengarah ke utara atau arah kaje sebagai lambang kesucian. Kemudian yang kedua, penggunaan cahaya atau pencahayaan alami, yaitu disebut teje. Rancangan mengoptimalkan penggunaan cahaya alami sebagai lambang energi alami atau teja, meminimalkan penggunaan listrik sehingga meningkatkan kesejahteraan spiritual para penghuni. Lanjut, yaitu pawongan, terkait dengan area pertemuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks arsitektur dan operasional hotel, prinsip ini berfokus pada penciptaan ruang inklusif yang memfasilitasi interaksi sosial serta menjamin kesejahteraan komunitas lokal. Integrasinya yaitu ruang terbuka publik, jadi kita menyediakan fasilitas komunal seperti balai atau amfiteater untuk mendorong pertemuan, diskusi, dan pertukaran budaya antara wisatawan dengan warga lokal. Kemudian kesejahteraan dan pemberdayaan, jadi kita menjamin fasilitas kerja yang layak bagi staf, serta memprioritaskan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja atau pemasok material demi terciptanya hubungan profesional yang adil dan harmonis. Terakhir, pelemahan ini terkait dengan penataan ruang ekologis dan teknologi ramah lingkungan. Ini merupakan inti prinsip keberlanjutan dalam arsitektur yang mewajibkan desain bangunan untuk meminimalkan dampak ekologis dan menyatu secara harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana integrasinya? Yang pertama, bahan lokal dan go green. Jadi kita mengutamakan bahan setempat, yaitu bambu, kayu, batu, untuk menekankan emisi karbon transportasi sekaligus beradaptasi dengan estetika Bali. Kemudian sistem peredaran alami, di mana kita menerapkan pengudaraan silang atau cross ventilation dan bentuk atap pelana untuk memaksimalkan aliran udara alami dan mengurangi ketergantungan pada AC atau air conditioner. Yang terakhir, pemeliharaan air dan energi. Jadi penerapan teknologi yang ramah lingkungan seperti panel surya, sistem permanen air hujan, dan pengelolaan limbah mandiri. Oke, kita masuk pada soal yang kelima.
Studi kasus kelima terkait dengan pendidikan berbasis nilai Trihita Karana. Sebuah sekolah di Gianyar mengembangkan kurikulum yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan akademik, etika sosial, dan pelestarian lingkungan. Pertanyaannya, analisislah bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan dalam sistem pendidikan untuk membentuk karakter siswa yang harmonis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama, kembali ke parahyangan. Jadi, prinsip parahyangan ini menjadi dasar dalam pengembangan karakter siswa melalui penumbuhan etika dan budi pekerti. Bagaimana penerapannya dalam kurikulum? Nah, nilai spiritual dan etika atau dharma itu dapat diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran. Misalnya, dalam meningkatkan profil lulusan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada kurikulum merdeka. Guru dapat mengajak siswa untuk mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Selain itu, dapat juga diterapkan melalui kejujuran saat mengerjakan ujian, menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa akan tugas-tugas yang diberikan, dan bersikap rendah hati dimanapun dan kapanpun. Perayaan ini memberikan pemahaman kepada siswa untuk menganggap bahwa ilmu pengetahuan dan kehidupan merupakan karunia yang harus dihadapi melalui kerendahan hati. Yang kedua, pawongan ini terkait dengan pengembangan keterampilan interpersonal. Jadi, ini berfokus pada pengembangan keterampilan interpersonal, empati, dan solidaritas siswa sebagai bekal sosial. Bagaimana penerapannya dalam kurikulum? Pawongan dapat diterapkan melalui kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran yang kolaboratif. Dalam hal ini, ketika siswa dihadapkan pada tagihan-tagihan tugas yang kita berikan pada model pembelajaran tertentu, siswa akan terdorong untuk saling berkolaborasi atau bekerja sama dan membentuk keharmonisan dengan temannya. Itu sudah otomatis terjadi. Selain itu, siswa juga memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh tagihan yang diberikan oleh guru. Nah, itu merupakan rasa tanggung jawab. Hal ini secara langsung dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi, problem solving, dan menghargai karakteristik teman yang diajaknya untuk berkolaborasi. Lanjut, kelemahan. Berfokus pada pembentukan karakter siswa yang memiliki etika lingkungan dan kepedulian tinggi terhadap isu berkelanjutan. Nah, bagaimana penerapannya? Pelemahan ini dapat diterapkan melalui model pembelajaran, contohnya yaitu project based learning. Contohnya pada topik prinsip kimia hijau, yakni prinsip menggunakan bahan baku terbarukan dan desain untuk degradasi. Topik ini sangat dekat dengan isu berkelanjutan. Guru mengajak siswa untuk menerapkan salah dua dari 12 prinsip kimia yang ada melalui pembuatan bioplastik dari pati singkong. Selain menerapkan prinsip pelemahan, yaitu hubungan dengan lingkungan atau alam, prinsip pawongan juga diterapkan. Siswa berkolaborasi untuk memilih bahan baku terbarukan pengganti minyak bumi sebagai bahan baku utama pembuatan plastik sebagai bahan baku utama siswa dapat berkolaborasi untuk memilih bahan baku terbarukan pengganti minyak bumi sebagai bahan baku utama pembuatan plastik konvensional, di mana hal ini tentunya dapat mendukung kimia berkelanjutan karena hasil dari bioplastik ini merupakan produk yang mudah terdegradasi atau terurai kembali ke alam. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyalurkan pengetahuan akademis, tetapi secara bersamaan menerapkan 3 aspek Trihita Karana yang saling terhubung. Oke, kita masuk pada studi kasus yang ke-6, konflik sosial di sekolah. Nah, terjadi konflik antara guru dan siswa terkait disiplin dan kebersihan lingkungan sekolah. Pertanyaannya, gunakan prinsip pawongan untuk menjelaskan strategi penyelesaian konflik tersebut agar tercipta keharmonisan di lingkungan pendidikan. Jadi, perdebatan antara tenaga pendidik dan murid mengenai kedisiplinan dan kebersihan sekolah itu layaknya
atau kita pandang sebagai relasi keluarga yang sedang tidak baik. Itu menjadi analogi ya. Karena di sekolah, guru berperan sebagai orang tua dan murid sebagai anak. Jika berbicara mengenai hubungan keluarga, kita pasti sudah langsung mengarah ke prinsip pawongan, yaitu bagaimana cara kita membangun relasi dengan keluarga. Dalam konteks pendidikan, pawongan ini berarti menciptakan atmosfer kekeluargaan yang mana tenaga pendidik dan murid bukan hanya berperan sebagai atasan atau bawahan, yang lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan sebagai rekan, teman, sahabat yang saling menghormati. Dengan demikian, apabila terjadi perdebatan antar sesama, hal itu menjadi sebuah tanda bahwasannya jalinan komunikasi dan kepercayaan di antara mereka itu mengalami masalah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melalui pendekatan antara guru dengan murid secara personal terlebih dahulu. Jadi, guru perlu membuka komunikasi dengan hati yang tenang, guru harus mendengarkan alasan di balik perilakunya tanpa menghakimi terlebih dahulu. Kemudian setelah mendengarkan, guru sebagai orang tua di sekolah harus memberikan arahan, untuk dapat menemukan kesadaran murid tersebut akan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan. Melalui dialog yang terbuka dan jujur, masalah dapat terselesaikan secara kekeluargaan sehingga hubungan itu tetap harmonis. Namun, apabila melalui pendekatan ini tidak ada solusi atau terjadi pelanggaran berulang oleh siswa yang bersangkutan, guru boleh melibatkan pihak sekolah lainnya seperti wali kelas terlebih dahulu, kemudian naik ke guru BK, dan yang terakhir adalah kepala sekolah. Melalui pendekatan-pendekatan ini, nilai-nilai trihita karana, khususnya pawongan, itu akan tetap terjaga. Karena penyelesaiannya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi rasa saling menghormati. Kita masuk pada studi kasus yang ketujuh, pembangunan di kawasan suci. Pemerintah daerah berencana membangun fasilitas umum di dekat area pura besar. Masyarakat adat menolak karena dianggap mengganggu kesucian tempat tersebut. Pertanyaannya, analisis bagaimana kebijakan publik dapat disusun berdasarkan prinsip trihita karana untuk mendukung mengakomodasi kepentingan pembangunan tanpa mengabaikan nilai spiritual dan sosial budaya lokal. Nah, parayangan ini berfokus pada pelindungan wilayah sakral agar tidak terganggu oleh aktivitas pembangunan. Ya, jadi hal ini disebabkan karena konflik ini mengarah pada wilayah yang suci. Dengan demikian, pemerintah perlu menetapkan peraturan yang jelas mengenai zonasi wilayah suci. Regulasi ini perlu membedakan antara zona inti pura yang harus bersih dan zona penyangga yang juga perlu dilindungi secara ketat. Kedua zona ini tidak boleh dilanggar oleh oknum yang ingin melakukan pembangunan fasilitas umum. Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan sulinggih atau pemuka agama dan prajuru adat guna memutuskan wilayah batas kesucian agar proses pembangunan ini tidak tidak mengganggu jalannya upacara dan melindungi kesakralan suatu pura. Lanjut, ditinjau dari aspek pawongan, ini berfokus pada pemulihan keharmonisan sosial akibat penolakan masyarakat adat. Regulasi publik perlu dirumuskan melalui proses musyawarah yang transparan, sehingga pengambilan keputusan itu tidak sepihak. Maka dalam hal ini, masyarakat perlu dilibatkan dalam penyampaian aspirasi dan mediasi yang netral. Mufakat harus menghasilkan dan merujuk kepada solusi yang tidak sepihak, baik dari segi mencari wilayah alternatif atau menyetujui rancangan yang meminimalkan dampak spiritual. Hal ini menjadi sangat penting agar masyarakat merasa dihargai keberadaannya dan berkontribusi pada solusi, bukan hanya menjadi objek saja. Baik, kita masuk ke yang terakhir, yaitu pelemahan. Ini berfokus pada pengaturan tata ruang fisik agar selaras dengan adat dan ekologi. Pemerintah wajib mempertimbangkan tata ruang pura berdasarkan adat istiadat Bali, yaitu Trimandala,
yang merupakan pembagian wilayah menurut taraf kesakralannya. Sarana publik wajib ditetapkan berada di zona Nista Mandala yang merupakan zona paling luar atau profan. Meskipun harus dekat, regulasi mengharuskan rancangan yang berkelanjutan seperti contoh, yaitu bangunan yang lebih memadai, yang lebih rendah, memanfaatkan bahan setempat dan memfasilitasi ruang terbuka hijau yang memadai. Hal ini tentu menjaga kawasan fisik dari suatu pura tetap lestari dan memungkinkan pembangunan tetap berlangsung tanpa menimbulkan ketidakseimbangan ekologis dan kebudayaan setempat. Secara keseluruhan, regulasi yang berdasarkan pada aspek trihita karana tidak hanya mementingkan keuntungan ekonomi saja, tetapi juga kedamaian batin, yaitu parahyangan, solidaritas, yaitu pawongan, dan pelestarian lingkungan atau palemahan. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berjalan seimbang dan nilai budaya tetap terjaga. Baik, kita masuk pada studi kasus yang ke-8 terkait dengan manajemen berbasis harmoni. Sebuah lembaga keuangan lokal mencoba mengadopsi nilai-nilai trihita karana dalam sistem manajemennya, namun karyawan masih berorientasi pada target keuntungan semata. Pertanyaannya, uraikan strategi yang dapat diterapkan manajemen agar prinsip trihita karana benar-benar menjadi budaya organisasi yang hidup dan berdampak pada kesejahteraan bersama. Oke, yang pertama yaitu parahyangan. Manajemen perlu diperkuat dengan unsur parahyangan sebagai landasan integritas dan keyakinan. Hal ini dapat diterapkan oleh manajer melalui pelatihan yang menekankan pada etika berbisnis yang berdasarkan pada dharma atau kebenaran. Ini memfokuskan bahwa pelayanan sepenuh hati lebih penting daripada hanya mewujudkan target saja. Sebuah lembaga dengan visi dan misinya harus secara tegas menyatakan bahwa ketercapaian tidak hanya diukur dari keuntungan, namun juga dampak positif yang dirasakan oleh nasabah. Hal ini tentunya membangun refleksi diri bahwa suatu pekerjaan merupakan sebuah beban moral dan ibadah. Selanjutnya yaitu pawongan. Nah, ini menekankan hubungan antar individu. Ini fokusnya pada perubahan sistem kerja dan kompetensi individu menjadi kebersamaan tim. Berdasarkan konflik pada studi kasus ini, agar karyawan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, sistem intensif perlu diubah secara menyeluruh. Intensif individu yang bersifat kompetitif dapat diganti dengan intensif kolektif yang didasarkan pada kolaborasi tim atau keseluruhan lembaga, termasuk kenyamanan nasabah, keselarasan kelompok yang termasuk ke dalam indikator non-finansial. Selain itu, manajemen harus membentuk kebersamaan melalui pertemuan secara terbuka, secara berkala untuk membahas permasalahan internal, untuk membuktikan bahwa para pekerja ini merasakan bahwa pendapat mereka didengar dan dihargai. Nah, ketika kesejahteraan pekerja terjaga dan mereka merasa diperlakukan secara adil, pandangan mereka akan berubah dari kepentingan individu menuju kebahagiaan bersama. Baik, kita masuk kepada pelemahan. Nah, ini fokusnya pada kontribusi nyata lembaga terhadap kelestarian lingkungan melalui produk dan aktivitasnya. Hasil ini ditunjukkan dari peluncuran kredit yang mendukung keberlanjutan. Misalnya di sektor pertanian organik atau usaha ramah lingkungan, yaitu kredit untuk UMKM. Selain itu, perlu juga diadakan program efisiensi energi dan pengelolaan limbah terencana yang dilaksanakan secara internal, di mana melalui pendekatan ini, pekerja akan memandang bahwa laba yang mereka peroleh berkontribusi terhadap hasil real bagi pengelolaan lingkungan dan masyarakat, sehingga THK bukan hanya sekedar konsep, melainkan pendekatan bisnis yang berkelanjutan. Baik, kita masuk pada studi kasus yang ke-9, yaitu penelitian pariwisata berbasis trihita karana. Seorang peneliti ingin mengkaji bagaimana penerapan nilai-nilai trihita karana dalam pengelolaan desa wisata di Bali. Pertanyaannya, rancang metodologi penelitian yang tepat untuk mengeksplorasi sejauh mana nilai THK diimplementasikan dalam tata kelola desa dan wisata tersebut, lengkap dengan jenis data dan pendekatan analisis yang digunakan. Nah, kegiatan pariwisata
sudah sejak lama dan sudah sejak lama dilakukan dan menjadi sektor primer yang memberikan kontribusi signifikan pada penghasilan daerah. Namun, pertumbuhan perekonomian di bidang pariwisata seringkali menunjukkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Trihita Karana. Keselarasan antara tiga aspek ini penting eh, di ini ditelantarkan untuk mengejar laba yang berlimpah. Padahal nyatanya itu sangat diperlukan untuk keberlanjutan. Inilah alasan mengapa eh, pelita ini dianggap penting sebagai bahan pertimbangan pariwisata yang melandaskan Trihita Karana. Di pemilihan Desa Tenganan Pegeringsingan sebagai lokasi studi kasus sangat tepat karena desa yang termasuk Desa Baliaga ini dikenal memiliki awik-awik yang ketat namun unik. Sistem pengelolaan di Desa Tenganan Pegeringsingan secara otentik mengintegrasikan dimensi parahyangan, pawongan, dan juga palemahan melalui hukum adat yang kokoh. Sehingga membuktikan bahwa aktivitas desa wisata tidak mendestruktif nilai spiritual dan juga lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan eksplorasi yang mendalam bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengelolaan desa wisata ini. Ini merupakan dokumentasi saya, yaitu terkait dengan Desa Tenganan Pegeringsingan, yang dikenal sebagai Desa Bali Age atau Desa Bali Mule, yang belum tercampur dengan perkembangan yang sudah ada. Kemudian ini adalah narasumber saya, itu Ibu Mimin, Mira Yanti. Nice. Judul penelitiannya itu adalah Implementasi Trihita Karana dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pelestarian Budaya dan Lingkungan, Studi Kasus Desa Tenganan Pegeringsingan, Bali. Metodologi penelitiannya. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal atau single case study, di mana pemilihan metode didasari oleh kebutuhan untuk mendalami dan memahami secara komprehensif praktik, persepsi, dan nilai-nilai Trihita Karana yang unik dan spesifik dalam sistem kelola Desa Tenganan Pegeringsingan sebagai Desa Bali Age atau Bali Mula. Sumber datanya dan informan kunci. Yang pertama, data primer. Data primer ini diperoleh di lapangan melalui hasil wawancara dan observasi. Jadi ini menggunakan informan kunci, yaitu teknik purposive sampling. Informal dipilih secara khusus karena memiliki peran, kewenangan, dan pengetahuan dalam pengelolaan desa, spiritual, dan ekonomi pariwisata. Yang pertama yaitu Jero Keleh. Merupakan pemangku kekuasaan tertinggi dan penegak awik-awik. Kemudian ada prajuril adat, memahami kinerja dan administrasi desa. Kemudian pemangku pura atau tokoh agama, mengeksplorasi aspek spiritual dan ritual yang berkaitan dengan wilayah dan upacara adat. Kemudian prajin kait tenun geringsing yang memahami aspek ekonomi wisata yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan etika produksi. Kemudian ada Pokdarwis atau kelompok sadar wisata yang menilai kebijakan dan praktik interaksi antara wisatawan dengan masyarakat desa. Kemudian ataupun data sekundernya, yaitu meliputi dokumen yang berkaitan dengan awik-awik Desa Tenganan Pegeringsingan yang menjadi hukum dasar penerapan Trihita Karana. Kemudian ada laporan keuangan desa yang menjadi dasar mekanisme pembagian hasil dan pemanfaatan dana untuk kepentingan bersama. Kemudian dokumen tata ruang atau zonasi desa yang mencantumkan aturan mengenai batas-batas lahan suci atau SIMA dan pembangunan atau palemahan. Kemudian teknik pengumpulan datanya ada wawancara mendalam, ini menggali pandangan, praktik, dan pemahaman informan terkait dengan ketiga aspek Trihita Karana. Kemudian ada observasi partisipatif, melakukan observasi langsung terhadap tindakan nyata, khususnya saat pelaksanaan upacara adat, seperti usada desa, menaik kelih, ngetus jambot, di mana interaksi warga serta pelaksanaan kebersihan dan pengelolaan sampah. Kemudian yang ketiga, studi dokumentasi, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada dalam daftar sekunder. Terakhir ada teknik analisis data. Jadi data ini akan dianalisis dengan metode analisis tematik model Miles and Haberman.
yang terdiri dari 3 aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Yang pertama ada reduksi data, itu terdiri dari meringkas, memilih, dan memfokuskan data lapangan yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kemudian ada penyajian data, menampilkan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, tabel, ataupun grafik yang mudah dipahami. Kemudian ada penarikan kesimpulan, mengambil kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang muncul. Triangulasi data juga sangat penting untuk memverifikasi penemuan. Kita masuk pada studi kasus yang terakhir, yaitu studi kasus yang ke-10, terkait dengan evaluasi dampak program sosial Trihita Karana. Pemerintah daerah meluncurkan program Bali Harmoni Lestari yang bertujuan menanamkan nilai Trihita Karana dalam seluruh aspek kebijakan publik. Pertanyaannya, buat rancangan indikator dan metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur dampak program tersebut terhadap aspek spiritual, sosial, dan lingkungan masyarakat. Oke, yang pertama yaitu evaluasi dimensi parahyangan. Dimensi ini menilai kualitas hubungan antara masyarakat dengan Tuhan Yang Maha Esa serta tingkat moralitas seseorang. Indikatornya yaitu intensitas keterlibatan ritual, yakni frekuensi masyarakat ikut dalam upacara keagamaan secara bersama. Kemudian taraf kepatuhan etis mengikuti kesadaran akan kejujuran, integritas, dan jumlah kasus dilema moral yang menurunkan di komunitas. Kemudian metode evaluasinya, survei kuesioner, yakni menilai tingkat serada atau keyakinan dan pemahaman mengenai dharma atau etika. Kemudian wawancara kualitatif bersama dengan pemuka agama yang disebut sulinggih atau pemangku agama untuk mengumpulkan pandangan tentang kualitas spiritual masyarakat. Kemudian evaluasi di dimensi pawongan, dimensi ini menilai bagaimana keharmonisan antar individu dan keadilan sosial terwujud. Indikatornya yaitu taraf keharmonisan sosial melalui diukur berdasarkan penurunan laporan permasalahan yang terselesaikan di tingkat Banjar. Kemudian keterlibatan kolektif, populasi warga terlibat aktif dalam aktivitas gotong royong dan koperasi di desa. Ketercukupan program, seberapa adil fungsi dari program yang tercipta untuk lapisan masyarakat. Metode evaluasinya yaitu FGD atau Forum Group Discussion, mengikut sertakan berbagai komunitas untuk menilai keseimbangan regulasi dan rasa tanggung jawab terhadap program. Kemudian analisis data konflik sekunder, yakni menyusun informasi dari bendesa adat mengenai permasalahan sosial yang terjadi. Terakhir, yaitu evaluasi dimensi pelemahan. Dimensi ini menilai komitmen bersama dalam pelestarian lingkungan dan alam sekitar. Indikatornya mutu lingkungan fisik, yakni proporsi kenaikan volume sampah yang berhasil daur ulang. Kemudian luas wilayah konservasi, perlindungan terhadap wilayah suci dan hutan desa, kepatuhan pengelolaan ruangan, yakni keselarasan pembangunan dengan standar desain ramah lingkungan dan kawasan hijau. Metode evaluasinya, observasi lingkungan, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menilai kebersihan dan kinerja daur ulang. Kemudian analisis dokumen, menyamakan informasi bank sampah dan regulasi penataan ruang dengan situasi yang sebenarnya. Baik, sekian pemaparan materi saya terkait dengan pembahasan soal-soal ujian tengah semester Trihita Karana. Ada 10 studi kasus. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan pembahasan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.